Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Landasan dasar negara Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu era pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan yang terakhir era reformasi. Era pra-kemerdekaan ada yang disebut juga dengan zaman prasejarah, yaitu inti dari kehidupan adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, di mana terdapat nilai religius, nilai perikemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia. Mengapa demikian? Karena nilai-nilainya telah ada dan hidup dalam sejarah Indonesia dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, termasuk ketika berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, di antaranya Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Di samping itu, pada era kemerdekaan terdapat pula zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan zaman sebelum proklamasi. Selanjutnya, Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia. Sidang berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Salah satu usulan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut diantaranya adalah peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, pada rapat PPKI, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden serta wakilnya. Sesudah itu, dimulailah pergolakan politik dalam negara, seperti berikut ini. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, negara bagian dari RIS, negara bagian RI Proklamasi, Negara Indonesia Timur atau NIT, Negara Sumatera Timur NST. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Pada Orde Lama ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Orde Lama berlangsung sekitar 22 tahun antara tahun 1945 sampai 1966 di bawah pimpinan Presiden Soekarno, yang ditandai dengan pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Pada masa ini, Pancasila mengalami ideologisasi, di mana Pancasila berusaha untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Insinyur Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pancasila banyak ditampilkan pada saat membahas mengenai kepribadian nasional. Dalam pandangan kebangsaan, dikemukakan kritik-kritik terhadap liberalisme, sistem demokrasi barat, dan gerakan parasitisme. Era Orde Baru pada masa Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan
serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Di era Orde Baru juga terdapat kebijakan pemerintah terkait penamaan nilai-nilai Pancasila, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1947, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu frase yang dikemas dalam berbagai frase pada bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Era reformasi, pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bagi bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.